Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali dalam video pembelajaran SD Kota Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 2 pelajaran 2, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran dengan submateri pesan surat An-Nas. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu siswa mampu memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas. Pada pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan penuh semangat dan percaya diri ya. Sebelumnya, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Menurut anak-anak, apa kegiatan dalam gambar tersebut? Betul, gambar tersebut adalah kegiatan membaca Al-Quran. Semoga anak-anak semua juga rajin membaca Al-Quran ya. Al-Quran. Anak-anak di rumah pasti sudah punya kitab suci Al-Quran ya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau sedikit demi sedikit. Jumlah juz dalam Al-Quran ada 30 juz yang terdiri dari 114 surat. Dan salah satu suratnya yaitu surat An-Nas yang menempati urutan ke-114. Anak-anak yang soleh dan solehah, ada yang sudah hafal surat An-Nas? Agar lebih hafal, mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bacaan anak-anak semakin baik. Agar bacaan surat An-Nas anak-anak lebih bagus, silahkan berlatih membaca surat An-Nas bersama ayah dan bunda di rumah ya. Surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas termasuk golongan surat Al-Mu'awwidzat. Karena surat An-Nas memiliki kedudukan yang tinggi di antara surat-surat lainnya. Anak-anak tahu tidak di mana surat An-Nas diturunkan dan berapa jumlah ayatnya? Ya betul, surat An-Nas diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Surat An-Nas
diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan surat An-Nas terdapat 6 ayat. Apa saja pesan dari surat An-Nas itu? Pertama, surat An-Nas mengandung isti'adzah, yaitu permohonan dari hamba atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang pantas dan berhak disembah, dan segala permohonan kita hanya kepada Allah. Yang kedua, manusia harus berlindung kepada Allah dari segala gangguan jin dan manusia. Jin merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan Allah dari tanah. Tugas jin adalah menggoda manusia agar berbuat jahat dan tersesat ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada kalanya manusia yang hendak berbuat jahat kepada manusia lainnya. Sehingga kita sebagai makhluk Allah harus senantiasa berlindung kepadanya. Ketiga, ketika manusia merasa takut, sakit, mendapat musibah, dan lain-lainnya, maka kita harus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai manusia, dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun, kita harus berlindung kepada Allah dengan selalu memohon pertolongan kepadanya. Apakah anak-anak tahu contoh perbuatan tercela akibat godaan rayuan jin dan setan? Ya betul, mencontek, meninggalkan sholat, membuang sampah sembarangan. Adakah yang masih suka meninggalkan sholat? Adakah yang suka mencontek di sini? Angkat tangannya. Berarti kamu masih tergoda oleh rayuan jin dan setan. Masih banyak contoh perbuatan lainnya. Anak-anakku yang sholih dan salihah, Nabi Muhammad selalu membaca surat An-Nas beserta surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas setiap menjelang tidur malam. Dengan demikian, Nabi Muhammad berserah diri kepada Allah dan meminta perlindungan dari segala mara bahaya. Kita sebagai umatnya harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Nah, sudah jelas atau belum tentang pesan surat An-Nas? Di masa kini, bagaimana penerapan pesan surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masa pandemi ini? Ada beberapa hal. Pertama, mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak tahu kan protokol kesehatan itu apa saja? Yang pertama, memakai masker dengan benar. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan melakukan vaksinasi. Anak-anak sudah divaksin atau belum? Kalau belum, jangan takut ya. Protokol kesehatan yang kita lakukan itu sebagai upaya kita menjaga kesehatan dan juga ikhtiar agar terhindar dari kejahatan dan keburukan. Selain mematuhi protokol kesehatan, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan adalah usaha kita untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan agar terhindar dari segala macam mara bahaya, khususnya bahaya virus COVID-19. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah
Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Anak-anakku yang hebat, setelah kita memahami pesan surat An-Nas, ayo kita evaluasi dulu ya. Soal nomor 1. An-Nas artinya. 2. Surat An-Nas terdapat. 3. Surat An-Nas diturunkan di kota. 4. Surat An-Nas terletak di urutan. 5. Kita harus memohon perlindungan kepada. 6. Kejahatan datang dari golongan. Alhamdulillah, pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semua paham dengan materi pesan surat An-Nas yang sudah Pak Guru sampaikan. Anak-anak jangan lupa menyaksikan materi selanjutnya ya. Jalan-jalan ke Jawa Tengah. Ingin sembahyang di Kota Lama. Moga pelajaran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.